Hai, selamat datang di video animasi pembelajaran oleh kelompok 3 dengan tema yang diangkat adalah mengenai toleransi dalam beragama. Sebelum masuk ke topik kasus toleransi beragama yang kami angkat, ada baiknya kita harus terlebih dahulu memahami apa sih toleransi dan intoleransi itu. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan kepada orang lain. Dalam masyarakat, berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama, bertakwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia, maka dari itu semua umat beragama juga wajib saling menghargai. Dengan demikian, antar umat beragama yang berlainan akan terbina kerukunan hidup. Berikut adalah pernyataan ahli mengenai definisi toleransi. Menurut Michael Walzer, toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan dan sikap, antara lain menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Bentuk-bentuk toleransi ada banyak. Salah satu contohnya adalah toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama merupakan sikap saling menghargai antar umat beragama, seperti tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Toleransi sangat diperlukan untuk saat ini mengingat negara kita adalah negara multikulturalisme, yakni negara yang memiliki banyak perbedaan. Oleh karena itu, toleransi beragama dapat menciptakan suasana atau situasi yang harmonis, serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Dua, intoleransi. Intoleransi adalah kebalikan dari toleransi. Intoleransi adalah suatu kondisi di mana suatu kelompok seperti masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama yang secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik para penganut atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Intoleransi beragama ini sangatlah tidak baik, karena hal ini dapat memicu terjadinya perkelahian antar dua kepercayaan yang berbeda. Dampak dari intoleransi ini adalah menimbulkan disintegrasi nasional yang berujung terjadinya konflik di dalam negara kita, sehingga kesatuan NKRI akan terancam. Oleh sebab itu, diperlukan pembelajaran bagi generasi penerus agar sikap toleransi terhadap sesama ditanamkan di dalam hati masing-masing dan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kesatuan NKRI tetap. Kasus konflik antar umat beragama daerah Gria Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Kota Medan merupakan kota yang penduduknya mayoritas agama Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, keberagaman sudah pasti memaksa pihak mayoritas dan minoritas untuk bisa saling hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Namun, walaupun tahu jika Indonesia merupakan negara dengan masyarakat majemuknya, suatu sikap intoleransi tetap ada di kehidupan masyarakat, karena masih rendahnya kesadaran atas toleransi dan sikap etnosentrisme yang masih tinggi, menyebabkan presentasi tingkat konflik antar umat beragama masih ada di sekitar kita. Gereja Philadelphia terdapat di kota Medan, khususnya di daerah Gria Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Awalnya gereja ini dibuka pada tanggal 5 September 1998 di Jalan Tempirai, Lestari Raya, Blok 6, nomor 212, Gria Martubung. Tepat pada hari Minggu 13 Januari tahun 2019 yang merupakan kejadian puncaknya di mana gereja Philadelphia Medan, Sumatera Utara mengalami penyerangan oleh massa. Sempat diumumkan melalui Masjid Al-Faisal Blok 8 bahwa mereka akan melakukan aksi demonstrasi dan memaksa agar gereja tersebut ditutup. Awal peristiwa ini karena perpindahan domisili gereja Bethel Indonesia Jemaat Philadelphia yang berada di Jalan Jaring Raya Blok 12 Gria Martubung ke lokasi yang baru, yaitu di Jalan Jala Permai 4 Blok 8 nomor 31. Beberapa dari warga melakukan aksi demo dengan asumsi bahwa gereja Philadelphia tidak memiliki izin, padahal menurut gereja, izin untuk perpindahan semuanya sudah lengkap.
Pihak gereja mengaku bahwa pengurusan izin dari bentuk rumah tempat tinggal menjadi rumah ibadat dipersulit oleh mayoritas. Mayoritas mengumpulkan tanda tangan warga yang beragama Islam untuk menutup gereja tersebut. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk mengacaukan ibadah umat Kristiani ketika sedang berlangsungnya ibadah di gereja tersebut. Untuk meredam konflik yang ada, gembala sidang bersepakat untuk mengurangi kegiatan ibadah dengan hanya sekali seminggu dan hanya dalam durasi maksimal 2 jam, serta dengan surat yang meminta kepada gembala sidang bahwa mereka harus mengumpulkan 90 tanda tangan warga yang setuju tentang berdirinya gereja. Kemudian, pada tanggal 13 Januari tahun 2019, gereja tersebut diserang ratusan warga beragama Islam yang mereka kumpulkan dari luar daerah sekitar gereja. Namun, pada saat itu, tindakan yang mereka lakukan sangatlah anarkis, seperti menendang pintu gereja, mengancam jemaat yang mau masuk ke dalam gedung ibadah, dan melakukan penghinaan lewat perkataan berupa video yang sempat viral di Facebook salah satu warga bernama Ruben Yonatan. Pihak gereja merasa bahwa pemerintah tidak mengakui adanya hak-hak jemaat yang ingin beribadah. Bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk kepercayaan masing-masing dan pemerintah pun menindaklanjuti hal tersebut. Tepat pada tanggal 27 Januari tahun 2019, ibadah pertama Gereja Philadelphia Gria Martubung di Ruko New City tidak terlalu jauh dari lingkungan tersebut. Gembala sidang Gereja Philadelphia mengatakan bahwa toleransi bukan hanya tugas umat beragama, tetapi juga tugas seluruh warga negara. Ketika Indonesia dijajah, semua warga Indonesia bersatu mengusir penjajah meskipun bukan berasal dari suku, agama, ras, dan budaya yang sama, tetapi karena adanya kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Seluruh umat beragama menginginkan terciptanya kerukunan, sebab kerukunan adalah sebuah harapan di dalam setiap kehidupan umat beragama, sama seperti Gereja Philadelphia yang juga menginginkan dampak dari kerukunan umat beragama di tengah-tengah kehidupan umat beragama. Tindakan-tindakan yang terjadi terhadap Gereja Philadelphia merupakan tindakan yang bersifat intoleran dan dapat dikatakan sebagai tindakan radikal, dikarenakan adanya suatu hal yang melatar belakanginya, seperti keinginan untuk memecah belah umat beragama dan unsur ketidaksenangan terhadap kaum yang menganut kepercayaan yang berbeda. Baiklah, kita telah tiba di penghujung video. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami betapa pentingnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, jadi intinya, multikulturalisme yang ada di Indonesia jika dipandang baik sebagai aset yang berharga oleh warga negara Indonesia, maka akan timbul rasa saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Seperti salah satu kota heterogenitas sosial, Kota Medan sangat berpotensi terjadinya konflik perbedaan agama. Khususnya sering sekali konflik yang terjadi dipicu oleh perizinan rumah ibadat yang masih perlu dibenahi. Warga negara Indonesia harus memperdalam makna dari sikap bertoleransi. Toleransi beragama adalah sikap bersedia menerima keanekaragaman dan kebebasan agama yang dipercayai. Toleransi memiliki peran yang sangat penting dalam perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Toleransi perlu ditingkatkan dalam kehidupan bernegara dan beragama untuk menghargai hak-hak dan keberadaan kelompok agama lainnya. Selesailah video animasi pembelajaran tentang toleransi beragama oleh kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dalam video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya ya.